Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Al-Qalam TV dengan tajuk Ngaji Ngilmiah, ngaji terkait dengan persoalan-persoalan kemanusiaan. Kesempatan kali ini saya akan bicara tentang tetap di persoalan lingkungan, dan yang terkait kalau yang awal terkait dengan ilmu usuluddin, yang kemudian yang kedua ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, saya akan bicara tentang terkaitan dengan al-usulul khamsah. Bagaimana persoalan lingkungan ini itu terkait dengan ri'ayatuddin atau khidduddin, kemudian ri'ayatun nafas, ri'ayatul aql, ri'ayatul nasl, dan ri'ayatul mal. Nah, kita tahu bahwa konsep masalah hari ini itu sudah beranjak dari menjaga menjadi hak dan mengembangkan, right and development. Artinya kita bicara khidduddin, bicara hak, melaksanakan agama, dan kemudian mengembangkan keberagamaan. Nah, kita tahu ini akan menjadi persoalan kalau lingkungan itu menjadi tidak mensupport pengembangan hak dan pengembangan keberagaman ini. Misal salah satu contoh yang baru-baru ini kita alami yaitu ketika wabah COVID. Nah, ketika wabah COVID kita tahu bahwa hanya sekedar untuk melaksanakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah untuk berjamaah, kemudian melaksanakan sholat Jum'ah itu kesulitan. Ini contoh yang paling sederhana bahwa lingkungan, menjaga lingkungan itu menjadi hal yang mendasar sekali di dalam pengembangan hak beragama dan pengembangan keberagamaan. Lalu terkait hifdzun nafas, apalagi yang nomor 2 ini, lingkungan yang tidak terjaga akan berdampak pada kerentanan-kerentanan. Yang kerentanan ini bisa skopnya itu bisa mikro, bisa meso, atau bahkan bisa makro. Kasus COVID adalah kerentanan yang berdampak ke level yang makro. Kemudian sanitasi yang buruk di rumah tangga itu akan terkait dengan kerentanan yang mikro, di mana anggota keluarga itu pasti juga akan terancam nyawanya karena lingkungan yang buruk gitu. Nah, kemudian terkait dengan hifdzun nasl. Hifdzun nasl adalah hak untuk bertumbuh kembang, kemudian bagaimana mengembangkan generasi yang sehat. Ini tentu terkait erat dengan lingkungan. Misal, jika asupan makanan dari generasi-generasi ini terkontaminasi oleh zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh karena reaksi-reaksi kimiawi yang terserap oleh tumbuhan dan kemudian masuk ke dalam tubuh, itu pasti generasi kita akan menjadi generasi yang tidak sehat. Jika generasi yang tidak sehat, pasti generasi ini akan tidak menjadi generasi yang produktif. Dampak jangka panjangnya ini akan menjadi beban masyarakat dan kemudian menjadi tidak bonus demografis yang katanya Indonesia akan mengalami itu. Jika generasinya tidak sehat, pasti akan membebani negara dan tidak akan membuat kemajuan sebuah bangsa. Lalu terkait dengan hifdzul mal, lingkungan yang buruk. Misal salah satu contoh yang paling konkret hari ini, ketika di Sumatera kemudian lingkungan tidak terjaga, berapa triliun kerugian masyarakat, berapa ekonomi yang mandek akibat bencana, itu hitungannya mungkin mencapai triliunan kerugiannya. Sehingga menjaga lingkungan juga terkait erat dengan hak untuk memperoleh kesejahteraan hidup, hak untuk mengembangkan perekonomian, sehingga ini juga harus menjadi kesadaran bersama. Ternyata kesejahteraan itu juga terkait erat dengan penjagaan lingkungan. Nah, kesimpulannya ternyata hifdzul bi'ah itu menjadi basis, menjadi dasar bagi tercapainya
al-usul al-khamsah tadi itu, sehingga wajar kemudian jika Yusuf Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili itu memasukkan Hifdzul Bid'ah menjadi tambahan dari al-usul al-khamsah itu, menjadi al-usul as-sittah. Nah, gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.